Bonjour, kali ini kita bakal belajar tentang les adjectifs kualifikatif atau kata sifat. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi l'adjectif kualifikatif itu adalah kata sifat yang memberi informasi tentang suatu kata benda. Nah, kata bendanya ini bisa orang atau bisa benda mati yang melekat padanya. Bentuknya ini harus disesuaikan dengan gender kata benda. Jadi bendanya maskulang atau feminang, dan juga nombre atau jumlah kata benda itu, bisa tunggal atau jamak pada kata benda yang diterangkannya. Di sini ada cara untuk mengubah kata sifat yang asalnya maskulang menjadi bentuk feminang. Nah, jadi secara umum kita menambahkan huruf E dari bentuk maskulang. Di sini ada contoh di tabel. Pertama itu grong. Nah, bentuk maskulangnya itu grong, maka feminangnya kita tinggal tambah E di belakangnya, jadi grongt. Itu juga sama kata sifat petit, vert, sama intelligent. Nah, jadi bentuk feminangnya itu jadi petit, vert, sama intelligent. Ada juga contoh kalimatnya, Pierre est grand, Marie est grande. Nah, di situ kan Pierre maskulang, jadi pakainya kata sifat grong. Nah, sedangkan Marie dia perempuan, jadi pakai kata sifatnya yang diakhiri oleh huruf E, jadi grond. Tapi di sini juga ada kata sifat yang akhirannya huruf E. Nah, untuk kata sifat bentuk ini secara umum bentuk maskulang sama feminangnya itu sama. Contohnya tuh kata sifat jeune, rouge, sympathique atau célibataire. Nah, di sini kita gak perlu nambahin huruf E lagi di belakang, tapi bentuknya ini sama. Untuk feminangnya tetap jeune, rouge, sympathique, dan célibataire. Kemudian ada juga kata sifat maskulang yang diakhiri huruf en, maka bentuk feminangnya itu kita harus menambahkan ne di akhirannya. Misalnya Italian, bentuk feminangnya menjadi italien. Nah, di situ ada huruf ne di belakangnya. Contoh lain seperti ancien menjadi ancien. Terus européen jadi européen. Parisien jadi parisien. Selanjutnya ada kata sifat akhiran el. Nah, jadi untuk bentuk feminangnya kita nambahin huruf le. Contohnya tradisional. Nah, untuk bentuk feminangnya kita tinggal nambahin le di belakangnya, tradisional. Tapi tetap sih bacanya itu hampir sama. Terus ada juga contoh lain kayak eksepsional, annuel, sama real. Di sini juga ada contoh kalimat, misalnya le vêtement traditionnel atau baju tradisional. Nah, vêtement itu jenis kata benda maskulang, jadi bentuk kata sifatnya pun maskulang juga. Sedangkan ladongs tradisional, nah itu ladongs atau tarian itu bentuknya adalah kata benda feminang. Nah, jadi kata sifatnya juga bentuknya feminang. Terus ada juga kata sifat bentuk akhiran on. Nah, untuk bentuk feminangnya kita nambahin ne di belakang. Nah, jadi contohnya itu ada bong, bentuk maskulang. Nah, ubah ke bentuk feminangnya menjadi bon. Gitu juga kata sifat mignon menjadi mignon, breton jadi breton, champion jadi champion. Lalu ada juga kata sifat akhiran er yang berubah menjadi bentuk feminang dengan menambahkan ere. Misalnya étranger, bentuk feminangnya menjadi étrangère, atau fier menjadi fier. Di sini juga kita perlu perhatikan kalau ada beberapa kata sifat atau adjektif dalam bahasa Prancis yang bentuknya ini tidak beraturan. Jadi bentuk maskulang
dan feminangnya ini udah punya polanya tersendiri. Misalnya itu kata sifat bo. Nah, untuk bentuk feminangnya maka dia berubahnya jadi bel. Atau kata sifat vie. Nah, bentuk feminangnya itu udah ada polanya sendiri, jadi vie. Atau fu berubah jadi vol. Nah, juga contoh-contoh lain di situ ada di tabel. Sebenarnya masih ada beberapa pola kata sifat yang ada di bahasa Prancis. Nah, bisa teman-teman lihat mungkin nanti di file yang saya kirim, di situ ada. Selanjutnya ada formation du pluriel. Nah, jadi mengubah kata sifat yang asalnya bentuk singulier atau tunggal jadi bentuk jamak. Nah, aturan umumnya biasanya kita nambahin s dari awal kata sifat yang bentuknya singulier. Misalnya kayak grong, untuk bentuk jamak atau plurial yaitu kita tambahin s menjadi grong, atau petit, intelligent, blond. Nah, itu tinggal kita tambahin aja s di belakang huruf. Nah, jadi bentuknya berbeda. Jadi plurial. Tapi di sini juga ada kata sifat yang akhirannya s atau x dalam bentuk singulier. Jadi bentuk plurial atau jamaknya ini tetap nggak berubah. Jadi bentuk tunggal sama jamaknya itu sama aja. Contohnya angpei, depei. Nah, itu kan bentuknya sama ya antara singulier sama plurial. Terus ada juga angkur, dekur, nerve, bentuk jamaknya tetap nerve. Ada juga ere, bentuk plurial atau jamaknya tetap ere. Lalu gimana sih kata sifat yang akhirannya au diubah menjadi bentuk jamak? Nah, jadi di sini kita nambahin huruf x di akhir atau di belakangnya. Misalnya nouveau, maka kita ubah ke bentuk jamaknya, tinggal tambahin huruf x jadi nouveau. Atau kata sifat bo menjadi bo dengan akhiran x. Tapi kalau untuk kata sifat yang feminang seperti nouvelle atau belle itu tetap kita tambahin huruf s di belakangnya. Selanjutnya ada juga Laplace des adjectifs qualificatifs. Jadi penempatan kata sifat. Jadi secara umum kata sifat itu kita menaruhnya di belakang kata benda. Misalnya di sini ada kalimat cet appartement est lumineux. Nah, kata sifat lumineux atau bercahaya kita taruh setelah kata benda. Nah, itu apartemen. Terus ada contoh kedua yaitu un paysage magnifique. Nah, di sini kata sifatnya adalah magnifique atau mengagumkan. Nah, kita taruh kata sifatnya setelah kata benda paysage. Nah, jadi un paysage magnifique. Namun seperti biasa di sini juga ada pengecualian. Nah, jadi ada beberapa adjektif atau kata sifat yang ditempatinnya ini sebelum kata benda atau di depan kata benda. Jadi ada di sini tabel khusus kata sifat yang ditaruhnya emang sebelum kata benda. Ada beau, petit, grand, autre, bon, mauvais, joli, nouveau, court, long, vieux, sama gros. Nah, ada kalimatnya misalnya itu un beau garçon. Nah, kata sifat beau ini kita tempatinnya sebelum kata benda. Jadi un beau garçon atau une petite maison. Nah, di sini kata bendanya itu maison, lalu kata sifatnya petite. Nah, sesuai di tabel gitu ya, petit itu masuknya ke kata sifat yang ditempatin di sebelum kata benda. Jadi une petite maison. Terakhir juga ada une nouvelle voiture. Nah, di sini juga termasuk kata sifat yang ditaruh sebelum kata benda.
attention. Jadi harus ada yang diperhatikan juga untuk kata sifat tertentu seperti beau, nouveau, dan vieux itu bakal berubah bentuk ketika dia berhadapan dengan huruf vokal atau huruf H muet atau huruf H bisu. Misalnya angbelotel. Nah, di situ asalnya beau berubah jadi bel karena di situ ada H bisu. Ada juga les adjectifs de couleur. Jadi untuk kata sifat dari warna-warna. Bisa teman-teman lihat di sini contohnya. Sekian materi untuk hari ini. Merci beaucoup.